bagaimana nanti hasil pilkada itu, orang yang terpilih itu bisa sinkron nggak dengan dengan pemerintah pusat, dengan Presiden sekarang kan Prabowo? gini pertanyaannya. Kalau terjadi program pemerintah pusat ditolak oleh pemerintah daerah, ya nggak bisa jalan program tersebut gitu Bang. Katakanlah misalnya program makan bergizi gratis. Kalau ada daerah yang menolak, ya nggak bisa jalan program ini. Jadi itu sebetulnya konteksnya kenapa misalnya Pak Prabowo memberikan atau menunjukkan dukungan terbuka kepada Pak Lutfi dan Pak Yasin. Karena beliau yakin bahwa kalau Lutfi dan Yasin, program-program pemerintah pusat itu akan didukung gitu loh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk seluruh para penonton Unbreaking Indonesia dimanapun berada. Kembali kita berjumpa dengan Mr. Q. Halo Bang. Ini pasca Mr. Q tidak lagi sebagai tenaga lembaga survei ya. Lembaga surveinya tetap jalan ya. Masih Bang, tapi sudah dialihkan ke yang lain Bang. Jadi sekarang jabatan Mr. Q wakil kepala staf presiden. Ya, tetapi pada hari ini saya diundang ke sini dan berbicara atas nama pribadi. Dan saya pada posisi cuti Bang. Cuti ya. Supaya bebas ngomongnya Bang. Nah, karena saya dengar Abang ini mau ngomong mengenai pilkada ini. Iya, makanya ini pilkada kan tinggal 27 nih. 27 Bang. 27 sedikit lagi ya. Bagaimana Mr. Q melihat pilkada ini? Pertama kan kalau kita review Bang, ini kan pilkada serentak pertama yang pernah diselenggarakan oleh Republik ya. Sebelum ini kan 2017, 2018, 2020 itu semi serentak. Di seluruh Indonesia ini ada sekitar 550 pilkada ya. 38 ya provinsi, kemudian sisanya 37 provinsi, lalu sisanya kabupaten kota. Nah, pilkada kali ini adalah salah satu eksperimen politik besar dari teman-teman di DPR. Ya. Walaupun misalnya pernah kayak Fitri Susanti dan trio Dirty Votes itu ya, bilang bahwa ini rancangan Pak Jokowi nih ya demi memenangkan Pilpres, memenangkan anaknya supaya ada PJ-PJ, itu salah besar. Saya sudah pernah koreksi. Karena sesungguhnya desain pilkada serentak itu adalah desain dari partai politik dan DPR tahun 2016. Nah, menuju pilkada serentak itu tidak bisa dilaksanakan serta-merta seketika karena masa jabatan kepala daerah di seluruh Indonesia ini bervariasi, sehingga dibuatlah pengelompokan yang intinya jadi 3 pengelompokan yang saya ceritakan tadi, 2017, 2018, 2020 gitu, supaya ya PJ-nya nggak terlalu lama, nggak motong masa jabatan kepala daerah ya, dan baru bisa betul-betul serentak itu adalah tahun 2024 ini. Nah karena ini barang baru ya belum dilaksanakan, kita belum bisa melihat secara keseluruhan. Dan mungkin nanti pada podcast berikutnya baru kita evaluasi lah secara menyeluruh. Walaupun dari proses yang berjalan sampai sejauh ini, alhamdulillah ya kalau dari segi teknis kayaknya sih so far so good. Artinya tahapan-tahapan pilkada sebagaimana kita kenal, ya berjalan dengan jadwal gitu ya. Mulai dari pencalonan, ada calonnya kampanye kan begitu. Sampai ya nanti hari terakhir kampanye tanggal 23, lalu kemudian nanti coblosannya persis minggu depan tanggal 27. Ini kita kan syuting tanggal 27. Mudah-mudahan pelaksanaannya nanti juga berjalan dengan baik, artinya secara teknis itu lancar. Walaupun ada juga yang mengkritik proses pilkada kali ini karena dianggap terlalu mepet ya dengan
pemilu nasional, dan itu ya sedikit banyak agak menenggelamkan lah tema-tema atau isu-isu lokal ya, karena pembicaraan-pembicaraan masih soal isu nasional. Yang kedua memang partai politik juga partai politik dan partai politik ya terutama juga kerepotan untuk membagi waktu dan tenaga. Selain sudah habis pemilu nasional, juga karena serentak, betul-betul serentak ini ya ya gimana, ya serentak, betul-betul serentak, artinya kan ini kan sistem kebut semalam gitu. Kalau tidak serentak kan partai politik itu bisa cicil-cicil gitu loh sepanjang tahun, selama 5 tahun tuh ada pilkada gitu, atensinya bisa dipecah-pecah. Tapi kalau sekarang ini betul-betul serentak. Dan saya kira evaluasinya memang nggak bisa buru-buru juga. Ini mungkin saran dari saya ya. Kan gini, kenapa serentak itu variabelnya atau sebabnya satu, supaya partai politik itu nggak disibukkan terus-menerus oleh pilkada. Tapi yang lebih substansial adalah bahwa dengan pilkada serentak, maka kemudian ada sinkronisasi antara pemerintahan di tingkat pusat dengan tingkat daerah. Artinya garis startnya itu sama. Gitu. Kepala daerahnya sama-sama, gubernur dan bupati wali kota sama-sama. Masalah tidak sinkron ini kan sebetulnya bukan cuma terjadi antara pusat dan daerah, tapi di daerah pun juga terjadi problem itu antara gubernur dengan bupati wali kota gitu. Nah, pemerintah pusat juga bisa sinkronisasi. Dan itu tergambar dari kemarin waktu saya ikut acara rapat koordinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dihadiri semua bupati, wali kota, DPRD di Sentul Convention Center itu. Saya langsung mengatakan begini sama Pak Mendagri, Pak, Bapak ini harus ulangi lagi kegiatan ini tahun depan. Karena yang hadir pada hari ini adalah para PJ gitu. Yang notabene masa jabatannya itu akan habis pada bulan November, enggak, Februari. Januari malah. Ya Januari tahun depan, karena direncanakan pelantikan itu awal Februari gitu. Jadi ya mungkin 3 bulan setelah dilantik itu ya harus ketemu lagi dengan Pak Prabowo, ketemu dengan pemerintah pusat, mendapatkan penjelasan mengenai program-program presiden ya, dan bagaimana upaya untuk melakukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu berjalan dengan optimal gitu. Jadi sebetulnya pada titik itu keinginan untuk mensinkronkan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, saya kira sih harusnya tercapai lah ya. Paling tidak dari segi kapan mulainya gitu. Nah, yang akan jadi soal sekaligus jadi dinamika dan mungkin topik kita kali ini, diskusi kita kali ini adalah bagaimana nanti hasil pilkada itu, orang yang terpilih itu bisa sinkron nggak dengan dengan pemerintah pusat, dengan Presiden Sekarang kan Prabowo? gini pertanyaannya, Mr. Fit. Apa alasannya harus sinkron? Ya karena memang program pemerintah itu kan dia harus dijalankan secara secara konsisten antara di pusat dengan di daerah. Kalau terjadi program pemerintah pusat ditolak oleh pemerintah daerah, ya nggak bisa jalan program tersebut gitu Bang. Katakanlah misalnya program makan bergizi gratis. Kalau ada daerah yang menolak, ya nggak bisa jalan program ini. Ya, yang kedua program perumahan murah bagi rakyat, 3 juta loh bangunnya, gede banget, banyak banget. Nah itu kalau mau dilaksanakan, kalau pemerintah pusat tidak mendukung, mungkin juga akan mengalami kesulitan. Saya belum tahu seberapa sulit ya, karena kita harus tahu dulu skema detail dari program pembangunan 3 juta rumah ini seperti apa. Di mana letak peran pemerintah daerah, di mana peran gubernur, di mana peran bupati, wali kota. Tapi dugaan saya besar, karena masalah tanah, masalah ini dan itu segala macam perizinan dan seterusnya itu besar. Kemudian soal swasembada pangan misalnya, swasembada pangan ya dimulai dengan misalnya membangun food estate gitu ya. Misalnya katakanlah di mana, di Merauke itu Papua Selatan kalau tidak salah ya. Kemudian misalnya di Kalimantan Tengah
lalu saya dengar juga ada di Sumatera Selatan gitu. Ya kalau pemerintah kabupaten kota tidak mendukung, nggak jalan. kesulitan atau nggak jalan atau terlambat Iya. ya. Kemudian pemerintah provinsi juga nggak mendukung, juga akan kesulitan. Sementara untuk diketahui oleh masyarakat, Pak Prabowo ini ingin secepat-cepatnya swasembada pangan itu tercapai, Bang. Kenapa ingin secepat-cepatnya? Karena kita harus mitigasi resiko Perang Dunia Ketiga, mitigasi resiko pandemi gitu ya. Situasi-situasi di mana pangan itu menjadi vital gitu ya. Dalam situasi perang misalnya, negara-negara yang terlibat perang ya tentu akan mengamankan kebutuhan mereka sendiri dulu kan, Iya, iya. gitu. Negara-negara yang produsen, eksportir, mau kirim ke Indonesia, tapi misalnya kalau lagi perang, ada hambatan masalah transportasi, kayak misalnya perang Rusia dengan Ukraina, itu kan sempat membuat krisis gandum kan seingat saya kan gitu. Bisa menimbulkan krisis Energi. energi gitu. Sehingga kemudian ya memang kita harus mencukupkan Ya. kebutuhan dalam negeri gitu ya. Perang dunia bisa terjadi sewaktu-waktu, pandemi juga bisa terjadi sewaktu-waktu. Iya. Swasembada energi, ya katakanlah misalnya begini, kita fokus, kita mau optimalkan sumber daya alam kita misalnya, katakanlah untuk program EBT ya, energi baru dan terbarukan di Kalimantan Utara misalnya. Ya kalau pemerintah pusat, pemerintah daerahnya nggak mendukung, nggak bisa berjalan itu, Bang. Gitu. Jadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah itu harus sejalan, pemikirannya harus sama untuk memastikan bahwa program ini bisa berjalan gitu. Ya untuk ilustrasi ya udah pernah kejadian di mana pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi berbeda dan akhirnya program itu nggak jalan. Walaupun program itu sangat didukung oleh masyarakat, ya sangat menggembirakan masyarakat Indonesia. Peristiwa apa itu? Peristiwa batalnya penyelenggaraan Piala Dunia U20 di Indonesia. Iya, iya. Kenapa nggak jadi gagal? Karena ada penolakan dari Dua gubernur. Gubernur Jawa Tengah dan Gubernur Bali. Bali gitu. Nah, penolakannya dari mana? Kalau kita runtut-runtut itu kan sikap dari partai politiknya, yaitu PDI Perjuangan gitu. Walaupun ada sekian banyak argumentasi yang dibangun oleh partai politiknya dan oleh gubernurnya, faktanya adalah program yang mau dilaksanakan oleh Pak Jokowi waktu itu batal. Kerugian yang terjadi besar karena untuk mempersiapkan menuju ditunjuk tuan rumah ada biaya, persiapan ini dan itu. Ini kan tinggal dilaksanakan pada waktu itu. Iya, iya, iya. Kerugian di masyarakat juga besar. Masyarakat yang sudah mendengar mengenai event ini, ya mereka misalnya di kalangan pengusaha konveksi sudah memproduksi ya atribut, kaos misalnya dalam rangka Piala Dunia U20. Begitu nggak jadi kan mau dijual ke siapa? Nggak akan ada yang beli. Ada juga yang sudah produksi lem Aibon juga kan? Oh, untuk apa? Ya kan tuh nempel-nempel spanduk kan. Hotel, kan hotel ya kan pelaku rental mobil ya, yang sudah membayangkan bahwa hotelnya akan penuh, rentalnya akan penuh gitu. Batal semua, Bang. Jadi ekonominya nggak bergerak gitu. Jadi kalau ada yang mungkin menonton ini lalu mengatakan kita ini mengada-ada, sudah ada contoh nyata kok bagaimana kebijakan itu kalau ditolak oleh pemerintah daerah nggak bisa jalan gitu. Iya, iya. Karena pertandingan ada di tempat mereka kan? Iyalah, pertandingan ada di tempat mereka, ya. Atau kegiatan memang ada di tempat mereka. Gitu. Jadi sebetulnya memang yang namanya konsolidasi politik itu tidak cukup hanya di tingkat pusat, tapi juga diperlukan di tingkat daerah. Ya kalaupun partai politiknya berbeda, paling enggak garisnya itu bukan garis oposisi lah. Karena kalau garisnya garis oposisi, sudah kita bisa duga nanti kebijakan-kebijakan pemerintah pusat itu akan dilawan atau ada resistensi di sana. Apalagi oposisi dengan rasa kebencian. Ya kan? Gitu ya, Bang ya? Lah ya. Oh. Kalau oposisi aja kan rasional. Kalau dengan kebencian kan emosional kan? Betul. Jadi itu yang paling bahaya gitu. Iya. Artinya pokoknya benar salah kalau Lawan. pemerintah pusat harus kita lawan. Iya. Nah, ini bahaya kan? Ya, itu dia. Nah sekarang gini kan Mr. Q, bagaimana
cara mengupayakan Mhm. supaya seluruh Mhm. dalam pilkada nanti ya, Mhm. paling tidak sebagian besar atau mayoritas kepala daerah yang terpilih itu harus betul-betul yang sinkron Iya, iya. dengan pemerintah Ya, pusat. cara pertama adalah dengan, membangun koalisi yang sejalan dengan tingkat pusat. Makanya koalisi Indonesia Maju kan diupayakan untuk bisa, terselenggara juga di daerah. Walaupun memang, kesulitannya adalah karena daerah kan punya dinamikanya sendiri. Salah satu dinamika yang ada itu kan pertama misalnya bahwa kekuatan partai politik ini tidak paralel antara tingkat pusat dengan tingkat daerah. Misalnya Partai Gerindra di pusat nomor 3, tapi di satu daerah dia mungkin nomor 6, walaupun di daerah yang lain dia mungkin nomor 1 misalnya gitu. Di daerah di mana Gerindra sebagai partai politiknya Presiden Prabowo nomor 1 mungkin agak mudah untuk membangun koalisi, tetapi Ya. kalau dia nomor 6 mungkin akan lebih sulit. Nah, yang kedua, di daerah juga ada dinamika calon ya, ada daerah yang calon populernya cuma 1. Ya, agak mudah tuh membangun koalisi karena secara naluriah partai politik juga akan kumpul di calon tersebut. Tetapi kalau di satu daerah ada 2, apalagi 3, apalagi 4, begitu kandidat yang Populer. populer atau merasa populer. Jawa Barat jelas hanya satu yang kita kenal ya. Ya, ya, jadi ya contohnya kan seperti di Jawa Barat toh ya, di Jawa Barat, eee, ya koalisi Partai Gerindra mengajukan Deddy Mulyadi, tetapi partai-partai yang lain juga mengajukan calonnya sendiri. Sebetulnya kalau kita bicara, konstelasi politik nasional Bang, pada hari ini menurut saya sebetulnya ya hanya ada 2 partai saja, hanya ada 2 kubu saja. Jadi partai-partai politik pemerintah yang berada di dalam kabinet, kemudian partai politik yang oposisi yang berada di luar kabinet. Nah, kalau di luar kabinet itu kan sudah jelas, sudah ketahuan satu partai yaitu PDI Perjuangan, gitu. Walaupun ada perdebatan juga mengenai keberadaan Pak Budi Gunawan ya, apakah mewakili PDI atau tidak. Per hari ini saya katakan tidak. Sudah diakui Heeh. kan? Oh begitu ya? Hasto sudah bilang sebagai sekjen Budi Mhm. Gunawan bukan kader PDIP. Iya, iya, iya. Jadi sebetulnya kalau kita lihat, konstelasi pilkada yang ada pada hari ini, kalau kita bicara mengenai koalisi Indonesia Maju, akhirnya memang, sengaja nggak sengaja itu terfokus kepada daerah-daerah besar ya dan terutama provinsi, gitu. Karena kalau harus dibuat sama semua, memang kondisi partai politik dan kondisi calonnya sangat bervariasi seperti saya jelaskan tadi. Dan memang realitanya kalau kita bicara tingkat nasional Bang, sebetulnya Indonesia ini walaupun provinsinya ada 38, tapi sebetulnya yang mendominasi komposisi pemilih itu hanya sekitar 5 atau 6 saja gitu ya. Ya dan itu terkonsentrasi di Pulau Jawa ini Ya. gitu ya. Misalnya yang paling besar tentu Jawa Barat ya, Jawa sekitar Barat. 17,5%, lalu kemudian Jawa Timur sekitar 16%, lalu Jawa Tengah sekitar 14%. Nah itu sendiri kan sudah 50, hampir 50% Bang, Tambah ya. Banten sama DKI. Banten masing-masing dengan Banten 5%, Jakarta 5%. Jadi praktis Pulau Jawa ini sudah 55%, mungkin lebih dari 50% dari total pemilih. Nah, jadi memang, atensi-atensi terhadap, koalisi Indonesia Maju itu di wilayah-wilayah yang besar ini gitu ya. Dan kalau kita lihat konstelasi pada hari ini memang, pengelompokan-pengelompokan itu lebih mengerucut lagi terjadi pada daerah-daerah yang dalam tanda kutip, strategis dan, PDI Perjuangannya itu cukup apa ya, cukup kuat lah ya barangkali. Jadi, kalau kita lihat misalnya pada hari ini, ya wilayah-wilayah itu mengerucut kepada 2 lah ya, Jateng dan Jakarta. Saya kira fokus perhatiannya ke sana. Bukan berarti kemudian di Jawa Timur nggak penting, Jawa Barat nggak penting, tetapi kalau di sana itu saya lihat petahananya yang notabene kayak di Jawa Timur ya, petahananya yang notabene didukung oleh Koalisi Indonesia Maju, itu sudah sangat kuat gitu loh, peluang menangnya sangat besar. Survei-survei saya lihat 60% ya, dan sampai sejauh ini saya nggak melihat ada perbedaan hasil survei kalau di Jawa Timur gitu. Selisihnya dengan yang kedua Bu Risma
rentangnya cukup jauh 30-40%. Ya kalau nggak ada keajaiban ya hasilnya tetap seperti itu. Di Jawa Barat juga mirip gitu. Ada satu paslon yang sudah sangat tinggi yaitu Deddy Mulyadi gitu dengan wakilnya jauh di atas Saihu, jauh di atas JJ, jauh di atas saya lupa namanya gitu. Jadi itu wilayah sudah apa namanya sudah kelihatannya sudah orang udah tahu gitu ya siapa pemenangnya. Di Jawa di Banten ini sebetulnya pertandingan antar koalisi Indonesia Maju sebetulnya. Sehingga kemudian ya akhirnya kita tidak melihat suatu dikotomi yang sangat ekstrem lah ya di Banten. Nah dikotomi itu terjadi di Jawa Tengah dan di Jakarta Di sini. DKI. Gitu. Iya di DKI sini. Jadi makanya seminggu sebelum coblosan ini kita lihat kayaknya pertarungan ini akan ramai di Jawa Tengah dan di DKI Jakarta Bang. Ya. Fokus ya karena memang PDIP pun di sini fokus untuk Ya. Jakarta dan Jawa Tengah. Oh iya gini Bang, jadi sebetulnya saya ngelihat Bu Mega ini ya, saya nggak sebut PDI Perjuangan karena kuncinya di Bu Mega. Antara pengurus PDI dengan Bu Mega bisa beda pikiran. Iya, ya. Ya Bu Mega dan PDI Perjuangan lah ya. Sebetulnya mereka sedang talent scouting, mereka sedang berusaha mencari jago untuk Pilpres 2029 Bang. Jadi Pilkada 2024 ini sangat penting karena sebetulnya ini wajah dan ini mencerminkan proyeksi pertarungan 2029 yang akan datang. Gitu. Nah tentu fokus dan perhatiannya kembali kepada daerah-daerah yang besar-besar. Tetapi ini juga kemudian mengerucut lagi karena daerah yang besar-besar tadi ya seperti Jawa Barat, Jawa Timur kelihatannya berat bagi calon PDI Perjuangan untuk bisa menang. Ya. Dari laporan survei yang ada ya dari dinamika politik yang ada kelihatannya berat. Sehingga harapan dari Ibu Mega itu saya lihat sekarang ini itu mengerucut di dua wilayah tadi Jakarta dan Jawa Tengah. Jawa Tengah. Iya. Terutama barangkali Jakarta ya. Karena Jakarta ini kan memang siapapun yang jadi gubernur dalam sejarah kira-kira 10 tahun terakhir itu pasti melahirkan calon presiden Ya. mulai dari Pak Jokowi sampai ke Anies Baswedan gitu. Soal menang atau kalah di Pilpres soal lain lagi gitu kan. Pak Jokowi menang, Anies Anies kalah. kan gitu kan. Nah, kemudian Jawa Tengah, ternyata Jawa Tengah juga potensial melahirkan calon presiden. Buktinya siapa? Ganjar Pranowo gitu. Nah, kalau Jawa Tengah selain bahwa Jawa Tengah berpotensi melahirkan calon presiden, Jawa Tengah juga selama ini merupakan basis PDI Perjuangan. Karena itu menurut saya ini juga pertarungan dalam tanda kutip hidup mati ya. Bukan cuma sekedar untuk mengajukan calon presiden, tapi juga soal basis suara. Gitu. Kalau di Jawa Tengah PDI Perjuangan itu kalah di pilkada kali ini, maka dia satu, kehilangan potensi calon presiden 2029. Dua, dia bisa kehilangan salah satu basis politik tradisionalnya. Gitu. Basis politik terbesar dan terkuat PDI Perjuangan adalah di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ya. Jawa Tengah, di Jawa Timur PDI kuat juga, tapi di sana harus berbagi dengan PKB. Ya, harus berbagi dengan PKB. Ya, kalau di Jawa Tengah praktis dia sendirian. Kita lihat dari sejarah hasil-hasil pemilu legislatif itu ya dominan sekali partai PDI Perjuangan. Gitu. Jadi kalau misalnya kalah di Jawa Tengah, ini adalah pukulan politik yang menurut saya berat buat PDI Perjuangan. Terutama kalau dia berbicara masa depan. Tapi sebaliknya Bang, karena PDI ini adalah oposisi, maka kalau Andika yang terpilih, hampir bisa dipastikan itu akan sering kontra dengan kebijakan nasional. Ya. Iya. Andika, nih saya saya pelan-pelan ngomongnya. Andika akan menjadi Ganjar jilid 2. Entah apa nanti yang akan dia tolak itu program pemerintah yang akan dilaksanakan, program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan di Jawa Tengah. Nah, menolaknya tidak semata-mata bahwa kemudian perbedaan analisis kebijakan publik ya Bang ya. Saya mengakui bahwa satu kebijakan publik itu cara mengimplementasinya bisa berbeda-beda gitu. Bukan semata-mata itu, tetapi juga karena begini, ada kebutuhan juga bagi oposisi ini untuk membangun spektrum oposisi yang luas, bertahan, dan untuk itu memang memerlukan bahan baku atau bahan bakar. Gitu.
Nah, salah satu bahan baku atau bahan bakarnya itu adalah dengan melakukan penolakan, perlawanan terhadap kebijakan pemerintah pusat gitu. Iya, iya. Diargumentasikan bahwa kebijakan ini nggak benar, tidak berpihak kepada rakyat gitu kan. Dan karena itu kemudian harus ditolak gitu, Mhm, gitu Bang. Nah, contoh yang ilustrasi yang lain barangkali ketika kita bicara pilkada di Jakarta misalnya, mhm. ketika Anies menang program normalisasi sungai tidak dilanjutkan. Tidak dilanjutkan. Normalisasi sungai yang dirintis pada era Pak Jokowi, era Pak Ahok itu tidak dilanjutkan. Nah, normalisasi sungai itu kan kaitannya dengan rencana penyelesaian masalah banjir toh, Iya. gitu. Jadi banjir ini terjadi karena apa? Karena sungai-sungai yang tadinya menampung air hujan itu sudah menyempit, kemudian sudah dangkal, sehingga daya tampungnya berkurang jauh gitu. Normalisasi itu kan sebenarnya mengembalikan daya tampung air, Iya, iya. ya. Nah, untuk mengembalikan daya tampung air itu kemudian dibikin apa misalnya itu, dibikin turap, ya kan begitu. Kemudian pinggir-pinggir sungai itu dibersihkan gitu ya, dirapikan gitu. Nah, ketika Anies maju kan dia mengangkat isu bahwa ini penggusuran gitu. Ini tidak berpihak kepada rakyat kecil, lalu tidak Iya. mau melakukan penggusuran. Nah, karena tidak mau melakukan penggusuran, dibuatlah rumusan apa, solusi yang namanya naturalisasi itu. Sumur Di luar resapan. yang lain-lain ya, Bang, ya. Iya. Salah satunya naturalisasi ini kalau kita bicara spesifik sungai. Menangani masalah banjir kan ada banyak caranya kan. Bikin resapan air, bikin apa namanya, sumur Resapan. resapan gitu, bikin bendungan di hulu, apa, menghijaukan kembali Ya, tapi hutan kan gitu. kesimpulan Anies masalahnya banjir ini karena hujannya dari atas katanya. Ya 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 begitulah, Bang. Jadi saya melihat bahwa dalam konteks politik pada hari ini dengan adanya pembelahan antara Koalisi Indonesia Maju dengan PDI Perjuangan, maka semua pola-pola komunikasi, semua pola-pola kebijakan publik dari kepala daerah, terutama daerah-daerah yang penduduk yang strategis dalam pengertian penduduknya besar atau kemudian exposure medianya besar, itu resistensi itu atau penolakan atau kontra argumen itu pasti akan terjadi gitu. Dan pada titik itulah yang kita bahas di awal bahwa kebijakan Pak Prabowo, kebijakan pemerintah pusat itu akan mengalami kendala atau mengalami hambatan di daerah-daerah yang melakukan penolakan gitu loh. Jadi itu sebetulnya konteksnya kenapa misalnya Pak Prabowo memberikan atau menunjukkan dukungan terbuka kepada Pak Lutfi dan Pak Yasin. Karena beliau yakin bahwa kalau Lutfi dan Yasin, program-program pemerintah pusat itu akan didukung gitu loh. Iya, iya. Bukan hanya sinkron ya, tapi didukung. Nah, sementara kalau yang satunya kemungkinan bisa ditolak. Jangan dibantah ya, nggak mungkin nolak. Udah ada sejarahnya kok. Menghambat. Menghambat ya, sudah ada sejarahnya kok Iya. gitu loh ya. Jadi ini sesuatu yang faktual dan kalau kemudian Pak Jokowi juga mendukung Pak Lutfi, ya pertama tentu kenal dengan Pak Lutfi, dan Pak Lutfi sudah lama bertugas di Jawa Jawa Tengah. Tengah gitu ya. Berbeda dengan Pak Andika gitu ya, yang relatif baru di Jawa Tengah. Ya tentunya lebih wajar kalau lebih percaya kepada Pak Lutfi. Apalagi tadi, kembali bahwa Pak Prabowo itu adalah keberlanjutan Pak Jokowi, dan Pak Prabowo itu punya rencana-rencana besar yang harus dijaga supaya bisa dilaksanakan gitu ya. Khawatirnya kalau bukan Lutfi nanti terjadi penolakan gitu. Nah, hal yang sama juga terjadi di Jakarta ya. Kita lihat Pak Jokowi juga menyatakan dukungan kepada Ridwan Kamil. Di satu sisi beliau mengatakan ya karena saya melihat rekam jejak dan itu memang nggak salah. Ya kalau dicari orang yang mengerti cara mengelola daerah, memimpin daerah, mengelola kota, mengelola provinsi, ya paket lengkap itu ada di Ridwan Ridwan Kamil, Kamil. karena dia pernah wali kota Bandung, kota juga yang besar gitu ya. Iya. Kemudian ya problematika kota besar udah diketahui lah, udah pernah dihadapi, kemudian pernah Gubernur. memimpin provinsi ya, gubernur. Jadi kalau ditanya apa bisa Ridwan Kamil memimpin Jakarta, ya pasti bisa lah. Ya. Dia udah 5 tahun wali kota, 5 tahun gubernur Jawa Barat gitu loh. Luas Jakarta ini kan ibaratnya seperti Bandung aja kan. Iya betul betul. Kelasnya wali Betul, kota sebenarnya. betul. Dia kan sudah pernah jadi gubernur Jawa Barat yang Iya. daerah yang terluas. Iya, nah kalau Mas Pram kan, ya oke beliau anggota DPR, menteri, tetapi bukan kepala daerah. Iya. Gitu.
Jadi kalau kita bicara pengalaman yang lebih relevan adalah pengalaman seorang Ridwan Kamil. Belum lagi kalau kita tambahkan memang background-nya adalah apa tuh, urban design dan seterusnya gitu. Jadi, Ridwan Kamil kalau pakai kacamata rasionalitas politik adalah, eee, calon yang lebih lebih relevan untuk Jakarta, lebih tepat untuk Jakarta ketimbang dengan Mas Pram Iya, iya. gitu ya. Nah kalau saya mau tambahkan lagi gitu, kalau dibilang ini kan Ridwan Kamil dari Jawa Barat, dari Bandung, wah ini identik dengan Persib gitu kan, nanti nggak ngurus Persija. Salah, Mhm. salah. Justru Pak Ridwan Kamil itu ya, dia membina Persib, mendukung Persib karena beliau wali kota Iya. dan gubernur. Nah kalau dia nanti gubernur di Jakarta, ya pasti ngurusin Persija. Iya. Dan seorang Ridwan Kamil seperti halnya dia ngurusin kota Jakarta, dia sudah berpengalaman ngurusin klub sepak bola. Iya, iya. Udah berpengalaman ngurusin klub sepak bola. Nah kalau Mas Pram saya nggak tahu, Jadi pernah nggak ngurusin ngurusin football-nya itu ada ya ya? sudah gitu, sudah. Jadi kalau kalau misalnya sekarang ada tudingan gitu bahwa Pak Ridwan Kamil tidak mendukung Persija, salah. Dia pasti mendukung. Karena sebagai pejabat di Jakarta dia pasti mendukung. Yang kedua, dia akan mendukung dengan sangat baik. Karena apa? Karena dia telah mendukung, Persib sebagai salah satu klub terbesar. Kan klub Iya. terbesar di Indonesia ini ya Persib lah, Persija lah gitu loh. Dia bisa mengantarkan dia bisa mengantarkan Persib menjadi juara, tentu bisa juga mengantarkan Persija menjadi juara gitu. Kalau Mas Pram, mohon maaf Pak Dharma Pangrukun, mohon maaf, pernah nggak ngurus tim sepak bola seperti Ridwan Kamil mengurus Persib, Bandung gitu loh. Itu perlu dijernihkan itu kacamatanya itu. Iya, iya. Jadi saya kira memang, salah satu yang memojokkan Ridwan Kamil gitu kan, seolah-olah dia tidak Dipojokkan Bang. dipojokkan. Iya. Dia dipojokkan Iya. karena seolah-olah dia tidak akan komit untuk Iya, mengembangkan Persija kan. iya. Ya menurut saya Kang Emil dan tim jawab aja bahwa Kang Emil itu tidak mungkin tidak membela, tidak mungkin tidak mengurus Persija kalau beliau gubernur. Justru mengurusnya dengan kualitas yang lebih baik. Karena sudah punya pengalaman di Kota Iya, Bandung dan di Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan yang lain, belum pernah ngurusin klub sepak bola, gitu. Dan anggaran juga besar DKI kan. Ya untuk apa? Untuk sepak bola atau untuk pembangunan? Bukan, untuk keseluruhannya kan APBD-nya lumayan besar. Iya. Oh iya, ya balik lagi bahwa Ridwan Kamil sudah berpengalaman mengelola anggaran untuk provinsi dan sudah berpengalaman mengelola anggaran untuk kota gitu. Jadi dia nggak perlu belajar lagi ini nomenklatur artinya apa, ini mananya apa, ini untuk apa, nggak ada itu. Karena dia udah mempraktekkan kok. Iya, 10 tahun terakhir dalam hidupnya ya hari-hari ngurus yang seperti itu. Harusnya kalau pasangan Mas Pram ini yang lebih mengerti sedikit itu kan Rano Karno ya. Iya. Yang pernah di Banten. Iya, betul. Tapi nasib lah dia jadi wagub. Iya, jadi teman-teman begini, ini juga penting juga. Saya melihat kan ada fenomena yang menarik ya, bahwa Mas Pram tingkat pengenalannya masih rendah, tapi elektabilitasnya bersaing dengan Ridwan Kamil. Nah itu pasti variabel yang lain gitu. Kalau saya rinci sih 2 variabel sih. Pertama variabelnya Rano Karno, karena Rano Karno kan populer ya. Apalagi dia di-image-kan sebagai etnis Betawi walaupun Iya, bukan karena main iya. film Sidul. Jadi mohon maaf teman-teman, jadi teman-teman ini jangan-jangan memilih pasangan Pramono, Rano karena Rano. Padahal yang akan menjalankan pemerintahan Pramono. Gitu loh. Iya. Lain ceritanya kalau paslonnya Rano Pramono. Nah, Iya, yang menjalankan pemerintahan adalah Rano. Jadi pada hari ini teman-teman tuh harus sadar. iya. Pemirsa ini harus sadar, masyarakat harus sadar. Jangan sampai Anda memilih Pramono Rano karena Rano, padahal yang akan jadi gubernur mengambil keputusan adalah Pramono. Pramono. Kecele artinya Anda. Rano cadangan. Iya, Ya kan? gitu Bang. Jadi ada banyak hal yang perlu dijernihkan dan diletakkan pada konteksnya gitu. Iya. Cuman kemarin saya nggak bisa kan lagi tugas hari ini cuti ya ngomong aja saya. Gitu Bang. Jadi saya bisa jelaskan situasi dan kondisinya
lebih dengan lebih proporsional dan lebih jernih Bang gitu. Kemungkinan menangnya si Ridwan Kamil bagaimana Mister Q melihat? Oh, saya lanjutkan lanjutkan sedikit sekalian menjawab itu. Nah, yang kedua yang ada di belakang Pramono Rano, Pram baru pengenalannya baru di bawah 60%, tapi kemudian sudah di atas Sain Rano adalah saya melihat bahwa anak Abah ini ya, sebetulnya sudah berada di belakang pasangan ini gitu. Nah, sudah ada di belakang pasangan ini karena mereka sebagai kelompok oposisi. Ini kan oposisi ini kan ada dua nih Bang pada hari ini. Ada oposisi merah, ada oposisi hijau nih. Nah, ini mereka melihat bahwa Ridwan Kamil adalah representasi dari Prabowo dan Jokowi. Prabowo Jokowi itu satu paket Bang. Kalau kemarin Jokowi Prabowo, sekarang Prabowo Jokowi gitu, satu paket. Jadi mereka lawan gitu. Nah, satu kelompok lagi, bukan dua ya, berarti tiga ya. Itu teman-teman dari kalangan minoritas ya, agama minoritas, suku minoritas gitu. Itu kecenderungannya kemarin itu lari ke Pramono dan Rano karena melihat ada Suswono, ada PKS sebagai wakilnya Ridwan Kamil gitu ya. Ini saya bukan bermaksud sara ya, tetapi kita kan analisa ilmiah ya atau analisa perilaku pemilih lah gitu. Nah, masuknya dukungan masuknya dukungan Anies Baswedan kepada Pramono dan Rano, kalau menurut saya itu bukannya menaikkan suara, menggelembungkan suara, tapi malah menggemboskan suara, Bang. Kenapa ya? Oke, anak Abah tetap di situ ya. Oke, pemilih Rano tetap di situ. Tetapi pemilih kalangan minoritas di Jakarta ini kemungkinan besar akan lari gitu loh. Karena buat mereka ya melihat Anies itu lebih serem dibandingkan melihat PKS gitu. Karena Ingat peristiwa 2017 iya, ya? iya, ingat peristiwa 2017 itu gitu loh. Munculnya politik identitas dalam pilkada di Jakarta gitu. Dan ya peristiwa-peristiwa berikutnya lah yang tentu kita pahami semua. Jadi mereka akan lari dan memang Anies ini sebetulnya berkoalisi dengan Pramono Rano pada tahun ini karena dia sebetulnya sedang mencari celah untuk maju lagi sebagai calon di 2029 yang akan datang sebagai entah calon presiden entah wakil presiden gitu. Kan partai politik sekarang kan udah habis dalam tanda kutip ya bergabung di Koalisi Indonesia Maju, bergabung dengan Pak Prabowo. Ya peluang yang tersisa itu adalah PDI Perjuangan. Nah, kita lihat kemarin-kemarin waktu pencalonan di Jakarta dan pencalonan di Jawa Barat, Ibu Mega kan belum terbuka hatinya kepada Anies ini gitu. Nah, mungkin Anies melihat kesempatan untuk melunakkan hati Ibu Megawati pada hari ini gitu loh. Sehingga kemudian ya dia berkoalisi dengan Pramono dan Rano. Ya sebetulnya kan begini, kalau ada pertanyaan Bang, gimana peluang Ridwan Kamil? Kemarin kan 50-50 itu Bang, waktu belum Pramono dan Rano belum menggandeng Anies Baswedan. Tetapi setelah Anies mendukung Pramono dan Rano, hemat saya ini loh, bisa lari loh pemilih minoritas itu. Sehingga akhirnya ya mereka akan geser ke Ridwan Kamil ya. Ada juga kemungkinan lari ke Dharma ya, tapi saya mengatakan kepada pendukung Ridwan Kamil jangan lari ke Dharma karena surveinya terlalu kecil 3%, 4%. Anda ke sana tidak akan menambah apa-apa. Kalau Anda mau ke depan ini pembangunan berjalan dengan optimal karena yang jadi gubernur sudah berpengalaman, lalu kemudian Anda tetap ingin Pak Prabowo sebagai presiden 2029, ya tutup ruang bagi Anies Baswedan untuk maju dan pintu itu ya Anies buka untuk masuk itu lewat Pramono Rano. Jadi pilihlah Ridwan Kamil gitu loh. Jadi saya lihat ini justru menjadi game changer ya masuknya Anies ini ya dikira akan mengunci kemenangan tapi malah justru akan menggagalkan kemenangan. Itu dikira suhu ternyata cupu. Nah, itu istilah saya. Anies ini dikira suhu ternyata cupu gitu. Ya tentu ini tesis dari saya. Kita lihat nanti bagaimana realisasinya pada tanggal 27 November. Silakan teman-teman pemirsa berkomentar, mengajukan pendapat setuju atau tidak dengan tesisnya Mr. Q ini bahwa Anies itu adalah faktor menggemboskan suara atau menaikkan suara gitu. Ini Anies itu suhu atau cupu gitu.
Kalau menaikkan suara suhu, tapi kalau justru menurunkan suara itu artinya cupu. Kalau saya boleh mewakili barangkali Oh, para silakan, Bang. penonton. Pasti, Bang. Ya, justru kalau Anies itu masuk mendukung kubu Pram dan Rano, itu sangat merugikan. Karena Ya karena pertama kita tahu basis Anies di Jakarta itu adalah PKS. ya. Kan itu. Ya. Dan mereka sudah ada tempatnya di Suswono. Kan gitu. Mm. Nah kemudian kerugian yang kedua tadi, selain minoritas, kelompok-kelompok nasionalis lain yang tidak suka sama Anies juga bisa keluar lagi. Iya, iya. Lari lagi kan gitu. Iya, iya. Jadi semakin berkuranglah dukungan kepada Pram. Iya, iya. Jadi ini di sini memang harus hati-hati ya. Iya. Karena saya melihat kalau PKS tidak berada bersama Anies, nggak ada gunanya dukungan itu. Kalau saya, Bang, misalnya ada di timnya Pramono Rano, saya kemarin diam aja karena trennya udah naik gitu. Begitu ada Anies bukannya naik malah turun. Dan munculnya Anies ini juga membuat elit politik kunci itu kemudian tergerak hatinya dan tergerak kakinya untuk terjun lagi ke sini. Ya. Begitu ada deklarasi dari Anies kan Pak Jokowi langsung muncul itu secara terbuka itu gitu. Jadi ya variabel Anies ini kan variabel yang saya kan ngeliat begini, saya udah pernah ngomong kalau nggak salah di sini. Anies ini sebetulnya bagi elit politik nih ya, itu sebetulnya bukan opsi lagi. Karena apa? Karena mereka merasa nggak nyaman dengan Anies ya. Kepercayaan kepada Anies itu kan sudah turun banget gitu. Dia bisa memberikan skor 11 dari 100 kepada Pak Prabowo yang sudah mendukung dia dan membantu dia dalam pencalonan pilkada gubernur di Jakarta sampai terpilih. Dan majunya Anies itu, Anies bisa maju calon presiden itu kan tidak lepas dari posisi dia di Jakarta, yang artinya kalau diruntut ada tangan Pak Prabowo di sana. Tetapi ya kalau kita bandingkan dengan debat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi misalnya, apakah pernah ada kalimat-kalimat yang merendahkan seperti itu? Nggak ada gitu. Jadi orang itu elit politik ini menurut saya sebetulnya nggak percaya dengan Anies. Nah Anies pun ya kalaupun misalnya Pramono menang, ya belum tentu juga Bu Mega akan membuka hatinya. Karena udah tahu Anies pragmatis aja gitu ya. Dan pengalaman kan dengan Nasdem misalnya. Ya. Sekarang kan Nasdem, PKB, PKS, semuanya kan masuk dalam koalisi. Iya. Tapi Anies kan jalan sendiri kan. Iya. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa memang faktor Anies ini memang banyak di samping orang waspada mencurigakan. Karena waspada itu pengertiannya adalah bahwa dia begitu mudah meninggalkan orang-orang yang punya jasa kepada dia, kan gitu. Betul. Nah, betul. Jadi yang jelas kalau begini Bang, kalau Pramono menang ya, Andika kalah, maka kita bisa bayangkan lawan Pak Prabowo ke depan itu adalah Pramono. Ini buat pemirsa ya, bahwa Pilkada Jakarta dan Jawa Tengah 2024 ini bukan hanya pilkada, tapi ini sebetulnya proyeksi atau gambaran pertarungan 2029 gitu. Nah Pramono kalau dia popularitasnya tinggi, ya dia wakilnya bisa aja ambil siapa, misalnya Anies, karena sudah sama-sama kan. Nah atau misalnya surveinya Anies masih lebih tinggi daripada Pram, Anies Pram, gitu. Kalau misalnya Andika menang juga, maka nanti dilihat antara Andika dengan Pram, siapa yang surveinya lebih tinggi di 2029. Gubernur Jawa Tengah dengan Gubernur Jakarta siapa yang lebih tinggi gitu. Nah itu yang akan jadi calon presiden dan yang surveinya nomor 2 jadi. Dan itu rumit juga bagi Ibu Mega ngambil keputusan atau PDIP ya. Kalau menurut saya justru Bu Mega malah seneng, nggak rumit. Rumit tuh kalau nggak punya jagoan Bang. Tapi kalau punya jagoan, ya rumit itu bagi Bu Mega adalah kalau Pram kalah, Andika kalah, ya nggak punya jago ke depan, siapa yang mau dijagokan? nggak ada lagi. Nggak ada gitu. Mungkin Mbak Puan sebagai ketua DPR barangkali ya. Tapi kalau misalnya Pram menang, bisa Pram yang jadi jagonya dia. Andika menang, bisa Andika yang jadi jagoan dia, gitu. Karena balik lagi gubernur di 2 wilayah ini sudah punya sejarahnya
berpotensi maju calon I presiden. itu pun kalau 2029 masih Bu Mega ketua umumnya. Ya. Itu pun bisa Kalau itu terjadi. kan harus kita asumsikan linear begitu, Bang. Ya. Kalau misalnya Puan ketua umum kan bisa beda. Saya belum melihat, Bang. Saya belum melihat tanda-tanda. Belum Gitu melihat ya. tanda-tanda bahwa Bu Mega akan lengser. Saya kira Bu Mega harus per hari ini ya harus diasumsikan menjadi ketua umum partai PD Perjuangan seumur hidup. Hemat saya begitu. Gitu ya. Heeh. Ya belum kelihatan apa tanda-tanda sekarang bahwa Bu Mega akan mengundurkan diri dari PDI Perjuangan. Justru setelah kekalahan di Pilpres 2024 ini, menurut saya Bu Mega malah makin merasa punya tugas untuk melanjutkan kepemimpinannya, karena siapa lagi yang bisa istilahnya itu mengkonsolidasikan PDI Perjuangan, dan siapa lagi yang bisa menghasilkan calon presiden baru 2029 kecuali beliau sendiri, Bang. Ya. Hemat saya itu pikiran Bu Mega. Kalau Jawa Tengah bagaimana? Tadi kan kita sudah menganalisis kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi di Jakarta. Nah, kemungkinan di Jawa Tengah. Kemungkinan di Jawa Tengah, saya kan lihat survei-survei yang ada kan 50-50 lah ya, artinya sama kuat. Jadi ini kembali lagi, ini mirip dengan Jakarta, di mana kelompok-kelompok akan ada leverage dan ada kelompok-kelompok penentu di sana. Nah, salah satu leverage tentu saja Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi kan sudah turun lapangan ini, sudah berkeliling. Pak Jokowi itu leverage karena dia sangat populer di Jawa Tengah. Dan kita bisa katakan per hari ini popularitas Jokowi itu di atas atau mengalahkan popularitas PDI Perjuangan dan Ibu Mega. Buktinya waktu Pilpres kemarin jagonya PDI Perjuangan Ganjar itu kalah. Padahal Ganjar gubernur Jawa Tengah gitu. Yang menang adalah Prabowo. Dia berpasangan dengan Mas Gibran. Saya melihat di situ ada leverage-nya Pak Jokowi, ada bayang-bayang Pak Jokowi. Yang kedua sebetulnya yang harus dikatakan juga adalah bahwa pasangan Andika dan Hendrar Prihadi ini adalah pasangan nasionalis, bahkan pasangan satu partai. Gitu. Ini incest politik ini, political incest ini sebetulnya. Iya. Jadi tidak berkoalisi dengan partai lain gitu. Nah, berbeda dengan Lutfi dan Tac Yassin. Ini pasangan nasionalis dan Nahdlatul Ulama NU gitu. Nah, kita tahu bahwa di Jawa Tengah Nahdlatul Ulama besar juga, Nahdliyin banyak juga. Tidak sebanyak, tidak sedominan, tidak sekental Jawa Timur, tetapi juga besar juga. Dan memang ada kabupaten-kabupaten dan kota yang notabene merupakan basisnya dari kalangan Nahdliyin ya. Misalnya kalau Solo, Boyolali, misalnya Karanganyar itu adalah basis PDI Perjuangan nasionalis. Nah, kalau Pekalongan ya, kabupaten, kota gitu, itu adalah wilayah basisnya Demak, Kudus, itu kan wilayah basisnya dari Nahdliyin gitu. Jadi saya lihat kalau Nahdliyinnya kompak, nah ini mungkin ya kalau Nahdliyin mendengar nih ya, nonton ini gitu ya. Nahdliyin di Jawa Tengah harus kompak mendukung pasangan Lutfi dan Tac Yassin. Karena representasi Nahdlatul Ulama, representasi Nahdliyin di Pilkada Jawa Tengah itu cuma ada di pasangan Lutfi dan Tac Yassin. Belum lagi kalau kita katakan bahwa Tac Yassin itu adalah anaknya Mbah Maimun Zubair, kiai karismatik dan kiai yang sangat dihormati di Jawa Tengah gitu. Jadi saya kira nanti variabel penentu keseimbangan ini ada di Pak Jokowi dan ada di kalangan Nahdliyin, Bang, gitu Bang. Kalau Nahdliyinnya Pak Jokowi kan keliling, Nahdliyinnya nanti kompak milih pasangan Lutfi dan Tac Yassin, menang ini nanti. Ya, dan kita lihat tadi problemnya kan karena sesama PDIP kan, gubernur PDIP, wakil PDIP. Jadi orang lain susah masuk. Iya. Kalau di Lutfi dan Andika, Lutfi dan Tac Yassin, NU udah jelas. Di mana arahnya. Tetapi kan Muhammadiyah, kemudian kekuatan-kekuatan yang lain itu bisa masuk lewat Pak Lutfi ya. Bisa masuk lewat. Karena dia non partisan. Iya, bisa. Jadi saya kira itu yang akan menjadi variabel penentu di Jawa Tengah nanti ya. Dan ya saya melihat pertarungan di Jawa Tengah nanti akan sama menariknya dengan pertarungan di DKI Jakarta. Bedanya adalah bahwa di Jakarta itu kalau misalnya nanti tidak ada yang 50% plus 1, maka akan ada putaran kedua. Ya, putaran keduanya pada hari ini kalau lihat hasil survei yang ada ya. Ini hasil survei kan ada yang beda-beda nih Bang. Ada yang Ridwan Kamil unggul, ada yang Pranowo unggul. Persamaannya adalah nomor 3-nya selalu Dharma Pangrukun.
Gitu. Jadi yang lolos ke putaran kedua adalah 2 nama itu, Ridwan Kamil atau, Pramono. Iya. Kalau tidak ada yang 50% plus 1. Tapi kalau di Jawa Tengah itu udah pasti sekali putaran karena Iya, nggak ada syarat nggak ada 50% plus 1. Yang kedua calonnya cuma 2, pasti salah satu akan Iya. 50% plus 1 gitu, heeh. Kalau ini yakinlah kita 51% ya, Siapa? Ridwan Kamil. Ridwan Kamil? Nah, Saya nggak berani kasih angka Bang. Pertama saya udah lama nggak ngutak-ngatik survei, fokus ngurusin kegiatan di kantor gitu ya. tapi kalau Pilpres dulu kan berani kan? Karena saya dulu ngoprek-ngoprek data Bang. Oh. Pertama saya turun sendiri, yang kedua saya punya waktu untuk menganalisa tren-tren data yang ada. Kalau sekarang saya nggak turun sendiri surveinya, yang kedua saya relatif baca sekilas-sekilas saja. Jadi ya berdasarkan bacaan-bacaan sekilas, tapi karena pengalaman saya melihat atau menjalani hal semacam ini, saya bisa menyusun suatu kerangka ya, kerangka yang mungkin tidak sekokoh seperti Pilpres, tetapi secara garis besar mudah-mudahan bisa membantu pemirsa untuk bisa memetakan situasi dan kondisi di Jawa Tengah dan di Jakarta. Oke, Mr. Q. Oke, Kita sudah hampir 1 jam ini ngomong-ngobrol ya, menarik sekali. Terima kasih Bang. Selamat bekerja lagi di KSP Ya, insyaallah. sebagai wakil kepala KSP. Iya. Ya. Iya. Mudah-mudahan selalu sukses dan Amin. sehat Amin. walafiat. Ya, amin. Terima Abang juga kasih. begitu. Ya, terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih. Terima kasih. Masih sempat juga kita ini. Iya dong Bang, kita kan punya teman-teman yang tetap harus disapa gitu. Mungkin saya tidak sesering dulu, tapi saya usahakan paling tidak mungkin sebulan sekali lah ya. Kita membicarakan persoalan-persoalan bangsa gitu. Iya. Kalau persoalannya makro mungkin saya nggak usah cuti, tapi kalau persoalannya konkret kayak hari ini ya cuti lah, gitu. Kalau makro kan yang strategi. Iya, umum-umum aja. Kalau ini kan bicara soal keberpihakan atau pilihan-pilihan. Baik, Mr. Q. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum.